Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalisa, NPM 3062 Saya dari Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan dan dinamika historis, serta urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, sektor aparatur penegak hukum. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Selanjutnya, esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material seyogiannya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Selanjutnya, konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Ada sumber historis atau sejarah, sosiologis, dan politis terkait dengan munculnya konsep wawasan Nusantara. Sumber-sumber itu melatar belakangi berkembangnya konsepsi wawasan Nusantara. Selanjutnya, esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi dan hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan, bahwa pembangunan nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh, dan menyeluruh. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.